Yes, gross profit analysis atau analisis laba kotor. Nah, kenapa sih penting kita dalam akuntansi biaya itu perlu menganalisis laba kotor? Karena laba kotor itu merupakan sumber dari kinerja utama perusahaan manufaktur. Kan kalau dalam sebuah perusahaan itu kan ada pendapatan utama, ada pendapatan lain-lain. Nah, kalau laba kotor ini pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan. Jadi kalau perusahaan manufaktur, dia berarti kegiatan utamanya juga menghasilkan produk, kemudian dijual kembali. Nah, nanti setelah adanya penjualan, nilai penjualan itu dikurangi dengan biaya-biaya produksi yang dikeluarkan, nah itu ketemu gross profit. Maka dari itu kenapa kok perlu dianalisis gross profit-nya? Karena memang itu tumpuan utama ketika perusahaan akan mendapatkan atau ingin memperoleh keuntungan. Pendapatan utamanya dari hitungan dari laba kotor. Nah, dari laba kotor itu nanti elemen-elemennya kita analisis part by part atau satu per satu untuk melihat kembali mana sih dari laba kotor yang diperoleh perusahaan itu di bagian mana yang menyebabkan laba kotornya itu naik dan laba kotornya itu turun. Nah, kita bahas satu per satu. Jadi secara keseluruhan laba kotor misalnya udah ada nilai di tahun lalu itu 1 juta, tahun sekarang itu 2 juta. Nah, itu ada peningkatan 1 juta kan dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang contohnya. Nah, peningkatan 1 juta itu disebabkan oleh apa? Nah, itu tujuannya analisis laba kotor dalam materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita lihat dulu laba kotor itu sendiri itu dihitung dari selisih antara penjualan hasil penjualan produk yang kita hasilkan atau kita produksi dengan harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan ini berarti bisa dianalogikan adalah harga pokok produksi atau biaya-biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang kemudian akan dijual lagi. Nah, kalau dari dua istilah tersebut, mana yang merupakan sumber pendapatan dan mana yang merupakan sumber biaya atau beban perusahaan? Coba. Yang mana sumber pendapatan, yang mana sumber beban perusahaan? Ada yang mau mencoba menjawab? Mana yang merupakan sumber pendapatan dari yang saya stabilo kuning itu? Penjualan bukan, Bu? Betul, Octavia. Jadi sumber penjualan ini adalah sumber pendapatan perusahaan. Berarti kalau harga pokok penjualan itu merupakan sumber biaya. Kalau yang penjualan ini semakin tinggi, berarti dia semakin bagus atau tidak? Bagus, Bu. Bagus. Yes, semakin menguntungkan. Kalau yang harga pokok semakin tinggi, berarti kalau biaya semakin untung atau rugi? Rugi. Yes, rugi. Diingat-ingat ya, itu prinsipnya. Kalau penjualan dia semakin tinggi, semakin bagus, sedangkan kalau biaya semakin tinggi, malah semakin rugi. Kenapa? Misalnya gini, memproduksi kaos kaki, dia menghabiskan tahun ini untuk memproduksi 10 kaos kaki, menghabiskan 500.000, dan hasil dijual 700.000. Nah, tahun berikutnya, untuk memproduksi 10 kaos kaki, dia memerlukan tadi 500 ya, membutuhkan 600.000. Harga HPP-nya kan meningkat kan dari tahun sebelumnya. Nah, semakin tinggi, tapi penjualannya tetap sama. Misalnya dijual harga 700.000. Berarti kan keuntungannya cuma 100.000, padahal tahun lalu bisa untung 200.000. Gitu ya, analogi harga pokok dan penjualannya. Nah, kemudian analisis laba kotor ini merupakan dari bagian dari analisis laba. Jelas. Kalau dalam akuntansi lebih lanjut nanti ada namanya kualitas laba, terus kemudian margin profit dan sebagainya. Kalau ini kita hanya sampai analisis laba kotor aja. Nah, analisis laba kotor ini tujuannya adalah untuk memecah atau membagi elemen-elemen atau bagian yang lebih kecil, istilahnya di breakdown lagi apa yang mempengaruhi laba kotor untuk mengetahui penyebab penyimpangan laba kotor tersebut. Penyimpangan itu varians atau selisih laba kotor kenaikan dan penurunan dari laba kotor dari tahun ke tahun
itu dianalisis lebih lanjut berdasarkan pengaruhnya yang mengaruhi laba kotor. Jelas di atas yang mempengaruhi laba kotor ada dua, penjualan dan harga pokok penjualannya. Nanti kita akan menganalisis dari dua faktor tersebut. Nah, laba kotor bahasa Inggrisnya, atau kita kalau misalnya kalian sudah pernah melihat laporan keuangan perusahaan dalam bentuk bahasa Inggris, nah itu namanya gross profit atau gross profit margin. Nah, ini perlu dianalisis tapi untuk mengetahui perubahan yang positif dan negatif. Kalau menguntungkan itu kenaikan, atau justru menguntungkan itu karena, atau tidak menguntungkan ketika ada penurunan. Nah, mari kita lihat nanti. Tapi prinsipnya tadi kalau penjualan itu pendapatan, nah kalau HPP dia adalah beban atau biaya. Nah, perubahan laba kotor itu dihasilkan oleh dua faktor, tadi sudah disinggung. Satu penjualan dan satu harga pokok penjualan. Kalau dari segi harga pokok penjualan itu ditentukan dari dua hal, ada dua faktor. Jelas. Penjualan di sini kalau kita berbicara penjualan adalah totalnya. Kalau misalnya saya beli 5 kaos kaki, harga satuannya itu 5.000, berarti total berhasil menjual 5 kaos kaki, harga satuannya 5.000, berarti total penjualannya berapa? 25.000. Yes, 25.000. Jadi berbeda ya antara penjualan dan harga jual. Kalau penjualan itu secara total, kalau harga jual itu adalah per unitnya. Kalau di sini harga jualnya itu 5.000, volume penjualannya adalah 5 kaos kaki. Nah, 5 kaos kaki dan harga 5.000 itu akan mengaruhi total penjualan. Kalau misalnya ini harganya naik jadi 6.000, berarti jelas yang dipengaruhi adalah perubahan harga. Dari 5.000 ke 6.000, jelas mempengaruhi total penjualannya menjadi 6 kali 5, 30.000. Kalau yang berubah adalah kuantitas kaos kakinya, misalnya berhasil menjual 4, harganya sama 5.000, jelas dia turun jadi 20.000. Volume penjualan akan mempengaruhi total penjualannya. Gitu ya, itu dari segi penjualan. Yang kedua, yang mempengaruhi harga pokok, yang mempengaruhi laba kotor adalah harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan juga ditentukan dari dua. Harga pokok penjualan per unit, kalau tadi harga jual per unit, ini harga pokok penjualannya per unit. Kemudian adalah volume penjualan, ini sama, yang berhasil dijual itu berapa. Misalnya harga pokok 5 kaos kaki, saya produksinya itu hanya membutuhkan biaya produksi 4.500 dengan 5 kaos kaki ya, 5 pieces. Berarti kan harga pokok per unitnya 4.500 ya. Sedangkan volume penjualannya 5 pieces. Kalau misalnya harga pokok produksinya itu naik, tahun ini jadi 5.100, akan mempengaruhi total harga pokok penjualannya. Seperti logikanya, analoginya seperti yang tadi penjualan. Kalau misalnya harga pokok penjualan per unitnya itu naik jadi 5.100, ternyata dijualnya 5.000, tetap sama, untung atau rugi? Rugi. Yes, benar. Rugi. Jadi kebalikannya ya, kalau harga jual semakin tinggi semakin bagus, kalau volume penjualnya juga semakin tinggi semakin bagus, kalau yang dari segi harga penjualan semakin tinggi justru akan berpengaruh negatif atau merugikan perusahaan karena dia bersifat sebagai biaya. Gitu ya. Lanjut sekarang. Nah, kita lihat sedikit mengulang ya. Elemen yang menentukan laba kotor dari dua. Pak ulang-ulang lagi, penjualan dan harga penjualan. Cara menghitung laba kotor, tadi sudah tak jelaskan di awal, itu dari total pendapatan atau total penjualan dikurangi dengan total biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk tersebut. Tapi dari kegiatan utama, produk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyusun produk yang dijual atau biaya produksi dari produk yang akan dijual kalau di perusahaan manufaktur. Jadi kalau di perusahaan dagang itu HPP diambil dari dulu belinya barang itu berapa, terus ngangkutnya itu berapa, itu masuk ke HPP. Terus berhasil dijual itu berarti masuk ke harga jual. Dari penjualan dari pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, ketemu laba kotor. Nah, kita juga bisa menghitung selisih laba kotor secara keseluruhan, yaitu dengan cara mengurangi penjualan sesungguhnya, penjualan yang direalisasi
Ini yang realisasi, ini juga realisasi. Dikurangi dulu laba kotornya, ini kan ketemu laba kotor ya. Laba kotor sesungguhnya. Di sini ketemu laba kotor sesungguhnya. Dikurangi dengan anggaran penjualan dan anggaran HPP. Nah, perusahaan itu sebelum melakukan siklus produksi pada tahun tersebut, mesti sebelumnya itu sudah merencanakan deh, berapa sih produk yang harus kita produksi dan akan kita jual, berapa sih biaya-biaya dikeluarkan seperti yang kemarin dari cara menentukan HPP-nya gimana, pakai pesanan, proses, ataupun yang lain-lain. Nah, itu sudah dianggarkan. Nah, apabila kalau laba kotor yang direalisasi itu lebih tinggi dengan yang dianggarkan atau yang tahun sebelumnya lebih tinggi, kira-kira untung atau rugi? Kalau yang sesungguhnya itu lebih tinggi daripada yang dianggarkan, perusahaan itu cenderung akan mengalami keuntungan yang lebih tinggi. Gimana? Keuntungannya lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau laba kotor sesungguhnya itu lebih tinggi. Keuntungannya lebih rendah, Bu. Ayo, tinggi. Apa, Bu? Lebih tinggi, Bu. Gimana? Nah, ya itu aja. Fauzan, tinggi per rendah, Ki. Misalnya gini nih, bisa bagi Fauzan juga jawab untuk rugi, untung rendah. Kalau misalnya laba kotor yang direalisasi, ini kan realisasi ya, tahun ini itu lebih tinggi. Dengan yang dianggarkan dulu tuh lebih rendah dari yang sesungguhnya, untungnya cenderung menguntungkan perusahaan atau enggak? Menguntungkan. Ya, benar sekali. Istilahnya yang dianggarkan misalnya tahun ini kita harus mencapai laba kotor 10 juta. Realisasi akhir tahun bisa mencapai 15 juta. Berarti kan cenderung menguntungkan perusahaan. Gitu ya. Lanjut lagi. Nah, kalau tadi sudah kita bahas laba kotor dipengaruhi dari dua, yaitu dari penjualan dan dari harga pokok. Nah, dari penjualan dulu kita juga bisa breakdown lagi nih tadi. Dari segi harga pertama, dan juga dari segi kuantitas yang dijual. Dari segi harga pokok juga, dari harga pokok persatuannya itu berapa, kira-kira biaya produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu kaos kaki itu berapa, dan kemudian dilihat dari perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual. Jadi kuantitas produk yang dijual itu harga pokoknya berapa. Gitu ya. Jadi perubahannya pengaruhnya dari dua, penjualan dan harga pokok, disebabkan dari dua lagi, harga dan kuantitas. Nah, kita akan menghitung keempat faktor yang menyebabkan perubahan atau yang mempengaruhi laba kotor, yaitu dilihat dari yang pertama, perubahan harga jual terlebih dahulu, atau dinamakan sales price variance, atau penyimpangan dari harga jual produk. Kemudian yang kedua, dari perubahan kuantitas produk yang dijual, atau dari sales volume variance, harga jual, kemudian dari kuantitas produk yang dijual. Yang ketiga, dari cost price variance, atau dari perubahan harga pokok penjualan per satuan produk, harganya dulu, baru yang keempat, dari kuantitas harga pokok penjualannya, atau cost volume variance. Nah, kita akan bahas satu-satu dan cara menghitungnya. Gampang kok ini. Nah, ini sudah tadi sisi harga. Yang pertama dulu, sales price variance, atau perubahan harga jual. Pengaruh ke laba kotor dari perubahan harga jual. Ini dengan cara membandingkan harga jual sekarang, sesungguhnya yang terjadi sekarang, dengan harga jual yang dibudgetkan atau yang dianggarkan. Bisa juga diambil dari harga jual tahun sebelumnya. Rumusnya adalah harga jual sekarang atau harga jual yang sesungguhnya dikurangi dengan harga jual yang dianggarkan atau tahun lalu, keterangan di bawah sudah ada ya, dikalikan dengan kuantitas unit produk yang berhasil dijual, yang direalisasi. Itu berapa? Nah, apabila dia harga jual sesungguhnya tahun ini dengan yang dianggarkan lebih tinggi, cenderung untung atau rugi?
Kalau harga jual sekarang itu ternyata lebih tinggi nih, kita bisa jual harga produknya itu lebih tinggi daripada tahun kemarin atau daripada yang lebih tinggi dari yang dianggarkan awal tahun. Berarti untung atau rugi perusahaan? Untung, Bu. Yes, untung. Kita mengaruhnya ke sini. Kalau angka dari sales price varian itu positif, berarti itu indikasinya ada kenaikan harga dan cenderung akan menguntungkan perusahaan. Nah, sebaliknya, apabila harga jual sekarang itu lebih rendah daripada yang dianggarkan atau tahun kemarin, dia akan menghasilkan nilai negatif atau ada indikasi penurunan harga jual. Apakah mungkin selera konsumen sudah berubah atau produk kita kok banyak ada pesaing baru sehingga banyak konsumen kita, pelanggan yang loyal itu pindah dan sebagainya. Jadi menyebabkan penurunan harga dan itu istilahnya akan cenderung ke arah negatif atau merugikan perusahaan. Itu dari sales price variance. Itu ya kalau diminta analisis ya. Nah, kemudian ini keterangannya. Selisih harga jual itu tadi perbandingan dari harga jual yang sesungguhnya dengan harga jual yang dianggarkan. Kalau dia lebih tinggi, berarti dia menguntungkan. Kalau dia lebih rendah dari real yang dianggarkan, berarti dia merugikan. Karena tidak sesuai target nih. Awal tahun di target dianggarkan harga jualnya itu 1.000 kok malah di pasaran realisasinya cuma 980. Berarti dia cenderung akan merugikan perusahaan. Sorry deh, saya nggak pakai video karena koneksinya tidak stabil. Oke, segera penting ya. Lanjut yang kedua, kalau tadi sales price, kita lihat dari sales volume-nya atau penyimpangan dari kuantitas produk yang berhasil dijual. Nah, perubahan kuantitas produk yang dijual ini dinilai atau dilihat dari elemen-elemen perbedaan antara kuantitas produk yang direncanakan di tahun sebelumnya dengan kuantitas produk yang berhasil dijual atau direalisasi. Rumusnya adalah ini dia, kayak tadi ya. K2 itu adalah kuantitas yang berhasil direalisasi atau berhasil dijual. K1 itu adalah kuantitas yang dianggarkan atau kuantitas sebelumnya, tahun sebelumnya. Nah, kemudian HJ itu adalah HJ1 ya, harga jual tahun sebelumnya. Jadi dibandingkan dari tahun awalnya itu. Ini budget atau tahun sebelumnya. Sudah ada keterangan di bawahnya ya. Kalau nggak bisa baca tulisannya, bisa baca di keterangan di bawahnya. Nah, kalau dari sales volume, kita juga bisa lihat misalnya, kalau kuantitas yang direalisasi tahun ini lebih tinggi daripada yang dianggarkan, berarti untung atau rugi kalau dari volume penjualan? Kuantitas yang berhasil dijual lebih tinggi daripada yang dianggarkan. Untung atau rugi bagi perusahaan? Untung, Bu. Untung, Bu. Berarti angkanya nanti akan positif. Berarti ada indikasi adanya peningkatan kuantitas penjualannya. Sehingga akan menguntungkan perusahaan. Kebalikannya, apabila yang direalisasi adalah hasil produk yang dijual itu lebih rendah tahun ini daripada tahun sebelumnya atau yang dianggarkan, berarti dia akan menunjukkan angka negatif, sehingga ada indikasi adanya penurunan kuantitas produk yang dijual dan cenderung akan merugikan perusahaan. Itu yang kedua, sales volume variance. Masuk sekarang ke, ini keterangan lebih lanjutnya ya. Nah, ini kalau lebih besar dari yang dianggarkan, berarti dia mengomongkan kalau lebih kecil dia merugikan. Ini keterangan lebih lanjutnya. Sekarang masuk yang ketiga, dilihat dari harga pokok penjualan. Jadi dari segi biaya nih, kalau tadi dari segi pendapatan, sekarang dari segi biaya. Nah, perubahan harga pokok penjualan per satuan atau per produk, ini per unit ya. Per satuan itu namanya per unit. Jadi satu kaos kaki itu berapa harga pokoknya, itu dinilai dari perbedaan antara harga jual per satuan atau per unit produk menurut budget atau tahun lalu, tahun sebelumnya, dibandingkan dengan harga pokok yang sekarang terrealisasi. Mungkin nih, untuk produksi satu kaos kaki butuh Rp500.
karena satu dan lain hal tahun ini ternyata kaos kaki realisasinya itu 550. Nah, kalau kayak gitu perusahaan cenderung untung atau rugi? Ayo, untung apa rugi? Kalau untuk memproduksi satu kaos kaki tahun lalu butuh Rp500, tahun ini butuh Rp550 untuk memproduksi satu kaos kaki. Rugi, Bu. Ya, rugi. Karena dia dari biaya produksi yang dikeluarkan. Nah, kalau ini jadi kebalikannya. Semakin dia positif, malah dia semakin merugikan. Kita lihat rumusnya. Dilihat dari cost price variance, price-nya dilihat dari harga pokok produk yang sesungguhnya atau saat ini dikurangi dengan harga pokok produk sebelumnya atau yang tahun lalu dianggarkan, dikalikan dengan kuantitas produk yang berhasil diproduksi atau yang dijual sesungguhnya. Ini realisasi kuantitas. Nah, tapi sudah dibahas, apabila dia menghasilkan nilai positif, berarti indikasinya ada kenaikan biaya atau HPP. Artinya, kenaikan tersebut cenderung akan merugikan perusahaan. So, kalau tidak jelaskan kayak gitu ya. Terus, kebalikannya, nah apabila dia bersifat negatif, maka cenderung dia mengindikasikan bahwa ada penurunan biaya atau HPP. Artinya dia cenderung cenderung akan menguntungkan perusahaan dari cost price variance atau dari harga pokok penjualan per satuan produk. Nah, ini penjualannya. Kira-kira dari keterangan ini ada yang salah nggak? Dua kalimat tersebut ada yang salah nggak? Atau benar gitu? Kayaknya yang itu salah deh, Bu. Iya, yang mana? Yang jika HPP sesungguhnya lebih besar itu ya, Bu? Apa yang bawah? Kalau atas salah, ya bawah salah persis. Iya. Medok banget aku. Ya nggak? Berarti yang benar apa? Yang atas merugikan, yang bawah menguntungkan. Yes, benar. Kebalik ini. Bisa ya, logikanya ya. Kalau biaya lebih tinggi yang direalisasi, ya dia jelas merugikan. Kalau biaya yang direalisasi lebih rendah, dia justru akan menguntungkan perusahaan. Indikasi adanya penurunan biaya yang dikeluarkan. Itu. Lanjut yang terakhir. Kalau dari tadi, kalau tadi itu dari cost price variance, sekarang kita lihat dari cost volume variance-nya. Jadi volume kuantitas dari harga pokoknya. Ini juga sama. Kalau kuantitasnya itu dia mengarah ke positif karena dari segi biaya, berarti dia akan cenderung merugikan perusahaan. Nah, kalau sebaliknya, kalau dia lebih negatif atau lebih rendah kuantitas dari harga pokoknya, berarti dia cenderung akan menguntungkan perusahaan. Intinya, HPP itu adalah kebalikan dari penjualan. Kalau penjualannya itu semakin tinggi, semakin bagus. Kalau HPP-nya adalah sebaliknya, semakin tinggi, semakin tidak bagus. Karena HPP berlawanan dengan penjualan. Nah, kalau mau baik, namanya juga efektivitas laba atau apa namanya sebenarnya kualitas laba, dia lebih bagusnya penjualannya itu tinggi, secara efisien biaya, HPP-nya itu rendah. Nah, itu nanti kualitas labanya semakin bagus. Oke, rumusnya cost volume variance dilihat dari kuantitas yang berhasil dijual itu berapa, dikurangi dengan kuantitas tahun sebelumnya apa yang dianggarkan, dikalikan dengan harga pokok produk yang tahun sebelumnya atau yang dianggarkan. Nah, ini dilihat perbandingannya dari perubahan kuantitas volume yang dijual atau yang diproduksi. Jadi dibandingkannya dari itu. Kemudian, tadi sudah dijelaskan kalau positif dia cenderung merugikan dan sebaliknya. Gampang ya kalau yang ini. Nah, ini juga tambahan sisi kuantitas harga pokok penjualan itu tadi semakin tinggi dia malah merugikan, kalau semakin rendah dia malah menguntungkan. Jelas kalau kuantitasnya rendah berarti total HPP-nya kan juga rendah kan, berarti akan menguntungkan perusahaan atau ada terjadi efisien biaya. Kalau dia
Semakin tinggi kuantitas penjualan, maka HPP totalnya akan tinggi juga, dan cenderung akan merugikan perusahaan kebalikannya. Dari selain dari 4 varian tadi, ini juga kita bisa melihat selisih kuantitas bersih. Nah, selisih kuantitas bersih itu apa yang dimaksud? Itu dapat dihitung dari menjumlahkan selisih kuantitas penjualan dengan selisih kuantitas harga pokok. Jadi tadi yang sudah dihitung dari kuantitas penjualan, kemudian diselisihkan dengan kuantitas harga pokok penjualan. Kemudian, jika perusahaan menjual produk lebih dari satu macam, maka dapat dianalisis lebih lanjut dalam dua penyebab selisih, yaitu selisih komposisi penjualan dan selisih kuantitas penjualan final. Nah, ini kalau misalnya perusahaan menjual lebih dari satu macam. Nah, selisih komposisi penjualan ini timbul karena perbedaan antara laba kotor pada komposisi yang sesungguhnya dibandingkan dengan laba kotor pada komposisi yang dianggarkan. Ketika tadi sudah dihitung laba kotor yang realisasi berapa dibandingkan dengan yang sekarang, realisasi itu yang sekarang dengan yang sebelumnya, berarti itu bisa dilihat selisih komposisi penjualannya. Nah, kalau laba kotor yang sesungguhnya itu lebih tinggi dari yang direalisasi, jelas menguntungkan. Kalau yang laba kotor yang direalisasi itu lebih kecil daripada laba kotor yang dianggarkan, jelas merugikan. Gitu ya, itu rumusnya. Gampang. Nah, yang kedua ada selisih kuantitas penjualan final. Nah, selisih kuantitas penjualan final ini merupakan selisih yang timbul disebabkan antara perbedaan laba kotor pada komposisi yang dianggarkan dengan laba kotor yang dianggarkan untuk periode yang bersangkutan. Jadi, laba kotor yang dianggarkan di tahun lalu dengan yang direalisasi sekarang. Nah, apabila yang dianggarkan itu komposisi yang dianggarkan itu lebih besar daripada laba kotor yang dianggarkan, maka selisih kuantitas penjualannya itu secara final lebih menguntungkan. Kemudian, komposisi itu kan dari realisasi ya. Kebalikannya, kalau lebih kecil berarti merugikan. Nah, untuk selisih kuantitasnya, penjualan final bisa dilihat dari rumus tersebut. Nah, nanti kita lebih cenderung membahas yang 4 selisih tadi varian yang utama. Nah, kita masuk ke contoh ya ini. Kalau secara kasar dulu kita lihat. Di tahun ini ada data penjualan dan laba kotor di tahun 2015 dan tahun 2016. Nah, di situ yang pertama kita lihat dulu dari penjualan neto dulu. Penjualan neto itu adalah penjualan bersih. Atau ini berarti kita lihat dari kalau penjualan dari segi pendapatannya. Tahun 2015 dia mampu menjual 200.000. Sorry ya, DKM itu. Kemudian tahun 2016 dia mampu menjual 253.000. Nah, berarti ada perubahan 53.000 antara tahun 2015 dan 2016. Berarti dia perubahannya itu cenderung menguntungkan. Ini positif atau negatif dulu? Berarti kalau dari perubahannya. Positif, Bu. Yes, positif. Cenderung menguntungkan atau merugikan? Indikasi menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Yes, untung. Dari penjualan. Sekarang yang kedua. HPP tahun 2015, 150.000. Kemudian tahun 2016, 181, 125. Ada perubahan positif apa negatif? 31, 125. Positif, Bu. Positif. Untung atau rugi? Rugi. Ya, karena dia dari HPP. Nice. To meet you. Lanjut. Nomor 3, laba kotor. Tahun 2015 dia mampu menghasilkan laba kotor 50.000. Ini yang selisih laba kotor total ya, realisasi dan yang dianggarkan. Kemudian tahun 2016 dia mampu menghasilkan laba kotor 71.875. Ada selisih positif apa negatif? Positif. Ya, untung atau rugi? Untung, Bu. Ya. Untung, karena laba ya. Sudah dihitung dari labanya. Kalau dia semakin tinggi juga semakin bagus. Sekarang yang keempat, dari kuantitas produk yang terjual. 2015 mampu menjual produk 1.000 unit. Kemudian tahun 2016 dia mampu menjual 1.150 unit. Berarti ada peningkatan atau perubahan positif atau negatif?
Positif. Positif, Bu. Positif. Untung apa rugi? Untung. Untung. Yes. Nomor 5. Dilihat dari harga jual per satuan atau harga jual per unit. Satuan Indonesia ya. Jangan sampai bingung ya. Ini namanya per unitnya. Kalau 2015 harga jual per unitnya itu 200, ternyata 2016 dia mampu menjual 220. Ada perubahan positif negatif? Positif, Bu. Positif. Untung atau rugi? Untung. Nomor 6. Harga pokok per satuan atau per unitnya. Dilihat, tahun 2015 dia harga pokok per unitnya itu 150, ternyata 2016 dia harga pokok per unitnya 157,5. Ada perubahan positif apa negatif? 7,5? Positif. 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 Untung atau rugi? Rugi. Rugi. Yes, karena dari harga pokok. Ih, pinter-pinter. Like deh. Lanjut sekarang. Setelah ini kan secara umum ya, kita lihat per elemen lagi. Dari sales price variance, sales volume variance, dari cost price variance, kemudian dari cost volume variance nih, dari 4. Yang pertama dulu dari dari sales price variance dulu. Rumusnya tadi, harga jual sesungguhnya dikurangi dengan harga jual tahun ini atau yang dianggarkan dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya. Harga jual sesungguhnya per satuan tadi berapa per unit? Yang sesungguhnya berarti saat ini 220. Tulis pakai biru ya. 220. Masukkan 220 dikurangi dengan harga jual per unit tahun sebelumnya 200 dikalikan dengan kuantitas saat ini yang terjual 1.150. Berarti ini Rp20 dikalikan 1.150 unit. Hasilnya 23 karena positif, berarti dia menguntungkan. Benar. Price-nya laba. Nah, yang kedua sekarang perubahan kuantitas yang terjual dari sales volume variance berarti. Kuantitas yang realisasinya tadi 1.150, sedangkan tahun sebelumnya cuma terjual 1.000, berarti kita masukkan 1.000. Terus dikalikan dengan harga jual tahun sebelumnya, tahun 2015 berapa tuh harga jual? 200. Sorry. Jadi 200 benar. Berarti di sini Rp150. Kuantitas dikalikan 200. Berarti ada 30.000 laba karena positif ya. Aman ya. Terus yang keempat, dari cost price variance dari HPP-nya sekarang. HPP tahun sekarang atau yang direalisasi dikurangi dengan HPP tahun sebelumnya dikalikan dengan kuantitas yang berhasil terjual tahun ini. HPP yang direalisasi berapa tahun ini? Tadi harga pokok persatuan 157,5. Dikurangi dengan HPP tahun sebelumnya 150 dikalikan dengan kuantitas yang terjual saat ini 1150. Hasilnya karena dia positif berarti dia rugi atau mengalami kenaikan biaya, jadi merugikan perusahaan. Yang keempat, secara kuantitas kita lihat atau cost volume variance kita lihat dari kuantitas yang terjual dikurangi dengan kuantitas yang tahun sebelumnya dikalikan dengan harga pokok per satuan atau per unit produk tahun sebelumnya. Yang berhasil terjual tahun ini adalah 1.150 dikurangi dengan kuantitas produk yang sebelumnya itu 1.000 atau tahun sebelumnya tahun 2015 dikalikan dengan harga pokok tahun sebelumnya 150. Hasilnya positif berarti dia rugi. Ini positif laba. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Baik. Kita setelah menghitung keempat variansia tadi, kita buat laporan perubahan laba kotornya dari 2 elemen atau 2 faktor. Dari yang pertama dulu dari adanya kenaikan penjualan, kan tadi indikasinya kan positif semua kan, ini laba atau positif semua. Berarti ada indikasi ada kenaikan penjualan yang disebabkan oleh kenaikan harga jual. Penyebab karena kenaikan harga jual, kita mengalami keuntungan sebesar 20
Oh, habis ini. 23 23.000. Nah, dari segi kenaikan kuantitas penjualan, kita mendapatkan bisa dianalisis ada kenaikan positif sebesar 30.000 sehingga dia masuk ke untung atau laba 30.000. Sehingga dari kenaikan penjualan kita mendapatkan laba berapa? 53.000. Itu dari kenaikan penjualan. Nah, tadi dianalisis lagi dia dari segi HPP ternyata ada kerugian nih. Berapa kerugiannya? Nah, kenaikan HPP tersebut disebabkan dari dua. Yang pertama karena kenaikan harga pokok persatuan produk atau dari cost price variance tadi. Ada berapa hasilnya? 8.625. Karena positif, berarti dia rugi. Yang kedua, karena ada kenaikan kuantitas harga pokok produk sebesar berapa? 22.500. Karena positif, dia dari HPP, berarti rugi. Kemudian kerugiannya itu ditambahkan untuk mengurangi jumlah labanya. Berarti berapa? 53.000 dari kenaikan penjualan, dan kemudian yang kedua ada kerugian dari kenaikan HPP. Berarti kita tetap masih ada nilai positif sebesar 21.875. Ini diselisihkan ya. Nah, kalau misalnya itu nanti rugi ya berarti dia misalnya di atas rugi ya minus. Terus diselisihkan misalnya ya bahwa untung, jadi nanti tetap diselisihkan apakah kesimpulannya itu ada kenaikan atau penurunan laba kotor di sini, kesimpulan akhirnya. Gitu ya. Ada pertanyaan di sini? Tidak, kita latihan dulu. Ini dia. Coba dibuat dari anggarannya tahun 2015 aja, 4 ya. Berarti ada sales price, ada sales volume, ada cost price, dan cost volume. Coba dihitung. Tak kirim filenya, materinya. Lima menit, terus nanti kita bahas. Coba dikerjakan dulu. Itu ada yang belum diketahui ya. Tadi namanya harga pokok persatuan kan, harga jual juga persatuan. Berarti itu belum ketemu kan harga pokok per HPP persatuan dan harga jual persatuannya. Per
Yuk, sales price dulu yang pertama. Gimana cara menghitung sales price? Rumusnya apa? Rumus sales price. Harga jual, namanya sales price, harga jual tahun sekarang atau realisasi dikurangi dengan harga jual, Sebelumnya, Bu. yes, dikalikan kuantitas Kuantitas realisasi. sesungguhnya. Yes, harga jualnya berapa? Yang sesungguhnya. 2,80 juta. Nah, iya, itu hasil penjualan loh. Harga jual per produknya berapa? Berarti per unitnya. Pengecohnya itu. Berarti dibagi aja ya, Bu Berarti ya? ya, cara ngitungnya gimana? Kalau data total penjualan udah tahu nih, volume yang terjual udah tahu, berarti harga jual per produk 2,80 dibagi 14.000, Bu. sorry deh, ada kesalahan apa? Network jelek. Coba tadi. Nah, kalau misalnya 10 kaos kaki 1 juta, itu 1 kaos kaki 100.000 kan? Berarti ini kita cari dulu di sini. Harga jual per unitnya berapa? Caranya gimana berarti? Harga 5.000 jual. bukan, Bu? Ya, kalau pas kaki tadi benar 5.000. 1 juta berarti 500.000 ya, sis. Nah, kalau yang ini, kasus yang ini berarti harga jual per unitnya berapa? Tinggal 2,8 juta. Ya, dibagi 14.000 berapa tuh, sis? 20.000, Bu. 20.000 mosok. Jadi yang pas kaki 200 itu yang bukan? Iya, 200. ya. Wow, ini 200. Terus yang anggaran berapa? Ini dibagi dengan ini. Koma-koma sih itu hasilnya. 250 berapa gitu. Ya nggak sih? Rp224,9, Bu. Yes, 224,9. Udah ketemu. Wih, bener ya. 1000. Pakai chat. Dia nggak koneksinya jelek ya. Nah, udah ketemu nih. Berarti HJ2 berapa? 224, Bu. HJ2 berapa? Dilihat. 200, Bu. 200. Nah, yang direalisasi 200, ini walaupun gampang tapi harus teliti ya. Dikurangi 224,9. K2-nya berapa? Duanya 14.000. Yes, 14.000. Tak salah nih loh, ternyata benar. 14.000. Berarti positif apa negatif itu? Negatif. Ya, negatif 24,9 dikali 14.000. Berapa hasilnya? 34, negatif 348.600.
348.600 deh. 348.600 ya, Bu. Yes, 348.600. Untung apa rugi? Rugi. Sales price, yes, rugi. Bagus. Sekarang yang kedua, sales volume. Gimana cara ngitungnya? K2 J. kurangi K1 dikalikan. Harga jual 1. Iya, benar, harga jual 1. Berapa tuh K2? Kedua 14.000. Ya, 14.000. Terus? 16.500. Yes. Kali? AJ1. Nah, 2249 ya, Bu ya? Iya, benar. Benar. Minus berapa tuh? 2.500 ya? Kali 224,9. Berapa hasilnya? Minus 562.250. gini. Rugi apa untung? Tak tulis nih. Rugi ya, karena dari sales ya, kita lihatnya bukan dari KPP. Semakin turun, ada penurunan. Berarti kalau yang atas itu ada indikasi penurunan harga jual, kalau yang bawah berarti ada indikasi penurunan kuantitas produk yang berhasil dijual. Berarti tetap rugi. Sekarang yang ketiga, ada cost price dulu. Rumusnya apa cost price? HPP 2 kurang HPP 1 dikali K2. HPP 2 berapa? 3,712 ya, Bu. Iya, dari mana? Hasil penjualan yang realisasi. Ya? Hasil penjualan HPP, harga pokok penjualan. Oh Nah, iya. HPP per unit berapa? Realisa yang anggaran dulu, yang HP 1 dulu. Dari sini dibagi 16.500. Berapa itu? 150, benar? Bener, Bu. Ya, yang realisasi berapa sih? $140. Yes, benar. 140. Berarti kita masukkan ke sini. HPP 2 berapa? 140. 140 dikurangi. 150. Yes, dikalikan. 14.000. Ya, 14.000. Positif apa negatif nih? Negatif. Negatif 10 dikalikan 14.000. Berarti ada negatif 140.000. Untung apa rugi? Untung ya, Bu? Untung. Iya, untung. Karena ada penurunan biaya atau penurunan HPP disebabkan karena HPP-nya itu turun price-nya. Oke, nice to meet you. Lanjut lagi. Cost volume sekarang. Rumusnya? Cost volume? K2 Dari kurang K1 kali HPP 1 H2 kurang K1 K, Bu. K ya, kuantitas nih. Sorry. Hapus. Cos K2 kurangi K1 dikalikan HPP 1. 1. K2 berapa? 14.000. Yes. Kurangi? 16,5. Yes. Kalikan? HPP 1 150. Ya. Berarti minus 2.500 kali 150. Berapa itu? $375 bukan sih? Iya, Bu. 375. Untung apa rugi? Rugi ya, Bu ya? Untung. Ayo. Coba yang rugi. Untung kan, Bu? Iya, bener untung. Tak bom loh, kamu jawab rugi sih, An. Nah, kalau dari segi HPP, kalau minus malah untung. Nah, setelah itu kita bikin laporan perubahan laba kotor tahun 2015. Nah, ini buat PR ya.
Gampang kan? Cuma kebalikan dari yang tadi contoh kasusnya. Kalau ini malah justru dari segi price dia mengalami kerugian, tapi kalau dari segi HPP, dia berhasil istilahnya efisiensi biaya sehingga malah terjadi penurunan HPP. Bisa dibikin laporan realisasinya, laporan perubahan laba kotornya, nanti dikumpulkan di e-learning. Itu ada pertanyaan? Gampang ya? Ibu, Oke, Ibu, terima izin kasih tanya, ya. Bu. Yes. Kalau yang ini itu perhitungan laba setelah pajak atau belum pajak, Ibu? Ini belum sampai laba setelah pajak. Kalau laba kotor itu baru laba yang dihasilkan dari kegiatan utama perusahaan, dari jual beli misalnya. Operasional benar. Nah, non operasional nanti bisa ditambahkan pendapatan lain-lain, terus masih dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selain biaya yang ada di pabrik, misalnya biaya gaji dari manajernya atau nanti biaya listrik dari kantornya. Dikurangi laba kotor, dikurangi biaya-biaya, dan ditambahkan pendapatan lain-lain itu misalnya dari pendapatan kalau jual barang dapat komisi dari komisi gitu, komisi masuk ke perusahaan itu ditambahkan, baru ketemu namanya laba bersih. Laba kotor yang ditambahkan dari pendapatan lain-lain dan dikurangi dari biaya lain-lain itu baru ketemu laba bersih. Nah, setelah itu laba bersih yang dikurangi dengan pajak yang harus dibayar berarti baru ketemu laba bersih setelah pajak. Bingung nggak? Aman. Aman. Nah, kan biasanya ada EBIT, earning before tax, dan interest kan. Nah, itu nanti masih ke bawah lagi. Ini baru yang kegiatan utama atau operasional perusahaan. Terima kasih, Fauzan. Bagus pertanyaannya. Itu ada lagi? Ibu, maaf mau nanya. Iya, Fajar, Ayu, Lestari. Untuk tugas yang anggaran dan realisasi PT yang tahun 2016 ya, Bu? Enggak, bukan. Yang laporan perubahan laba kotor aja. Jadi dibuat seperti ini. Oh. Nah, dibuat seperti ini. Berarti belum. Nah. Oh, dibuat seperti ini aja. Itu, ya, ini aja. Tugasnya cuma ini aja, tenang. Itu kalau yang tahun 2016 kan angkanya sama itu. Nggak perlu dihitung, udah ngerti kabeh kamu. Oh, ya kan? Baik, Bu. Gitu ya. Thank you. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Mau sampai kapan? Besok siang? Besok sore? Ya Allah, tugasnya cuma gitu aja, gampang. Besok sore, Bu. Sudah. Baiklah. Siap jam 6 ya. Tulis tangan aja, nggak usah diketik, gampang kok itu. Oke, Bu. Gitu ya. Thank you. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih, Bu. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bu.